Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Cici dan teman-teman yang saya banggakan, pada pagi hari ini kami kelompok 2 akan membahas tentang tujuan dan sasaran supervisi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Syahid Ramadan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Nah, berikut anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Saifuddin dengan NIM 28419. Yang kedua ada Farah Fairuz dengan NIM 1950 3090 0111 014. Yang ketiga ada Nisrina Nuraini Ambar dengan NIM 2010 109. Yang keempat ada Riasita Melani dengan NIM 1950 3090 1111 002. Yang kelima ada Dian Fahira dengan NIM 2928, dan yang terakhir ada Aulia Javanza dengan NIM 1950 3090 1111 016. Berikut ada subbahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat objek dan sasaran, dan yang kelima studi kasus. Nah, subbahasan yang pertama yaitu pengertian dari supervisi yang akan dijelaskan oleh Dian Fahira. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu supervisi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pengertian supervisi pendidikan. Di sini kelompok kami akan sedikit mengulas kembali mengenai apa itu supervisi. Menurut Ametembun tahun 1981, supervisi merupakan suatu pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar dapat berkembang secara lebih optimal. Baiklah. Baik, terima kasih kepada Dian Fahira. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran yang akan dijelaskan oleh Ria Sita. Kepadanya saya persilakan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan sasaran dari supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari supervisi yaitu harapan atau keinginan suatu organisasi untuk dapat menggapai ketercapaian masa depan bagi organisasi tertentu. Yang kedua, ada sasaran. Sasaran dari supervisi itu merupakan suatu tindakan atau target yang dijadikan sebagai pokok dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan yang maksimal. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan supervisi harus diselaraskan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Alinea 4 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang ada di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang telah dijelaskan. Kemudian, tujuan supervisi juga diselaraskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan sebagai bentuk dalam melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, agar kedua tujuan itu dapat terwujud, maka perlu dilakukannya supervisi agar mengetahui kondisi pendidikan yang terjadi di lapangan. Tujuan dilakukannya supervisi pendidikan yaitu agar mengetahui alternatif yang harus dilakukan ketika mengalami permasalahan pendidikan. Next. Kemudian tujuan supervisi sendiri menurut Ametembun yaitu memahami tujuan pendidikan melalui pembinaan kepada guru, memotivasi kesadaran guru terkait dengan kerja secara demokratis, mengembangkan asosiasi, membantu tugas guru dalam melakukan identifikasi.
Menurut Glickman, meningkatkan perkembangan kualitas dan performa guru dalam hal perbaikan sistem akademik, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas, mengawasi kualitas dan meningkatkan motivasi guru. Baik, terima kasih kepada Ria Sita. Selanjutnya ada manfaat supervisi yang akan dijelaskan oleh Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk yang selanjutnya ada manfaat supervisi. Dari kelompok kami menjelaskan manfaat supervisi menurut Harahap pada tahun 1983. Yang pertama ada manfaat supervisi sendiri adalah mampu menghasilkan program kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Manfaat yang kedua, mampu mengetahui kekurangan dari pelaksanaan supervisi pendidikan, baik berasal dari guru, kepala sekolah, maupun pegawai tata usaha. Manfaat yang ketiga, yakni mampu mengetahui kelemahan dalam pengimplementasian kurikulum yang sedang diterapkan di suatu lembaga pendidikan atau di sekolah. Terus manfaat yang terakhir, yakni mampu meningkatkan mutu pendidikan dalam lingkup proses belajar mengajar. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya ada objek dan sasaran yang akan dijelaskan oleh Farah. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan objek dan sasaran dari supervisi pendidikan. Di sini ada 2 poin, yaitu pembinaan personil dan pembinaan non-personil. Di dalam pembinaan personil, merupakan objek supervisi yang memiliki pengaruh besar dalam mencapai keberhasilan implementasi, karena pembinaan personil ini merupakan komponen yang secara langsung turut serta dalam kegiatan. Di dalam pembinaan personil ada 4 komponen, yaitu kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan peserta didik. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas kepemimpinan dalam suatu lembaga pendidikan. Karena tugas dari kepala sekolah adalah untuk memimpin sekolah, baik dalam lingkup pendidik maupun peserta didik. Nah, sebagai seorang supervisor, kepala sekolah juga harus menjalankan tugas tersebut, karena kepala sekolah mampu menjalankan amanah yang didasarkan pada aturan yang berlaku di dalam pengelolaan manajemen sekolah. Yang kedua adalah guru. Guru ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, guru dapat dikatakan sebagai agent of change karena guru merupakan pedoman dasar bagi peserta didik dalam berbicara, bersikap, maupun bertindak. Nah, oleh karena itu, peran supervisi di sini sangat penting karena supervisi memiliki tugas untuk mengembangkan profesionalitas seorang guru. Yang biasanya dilakukan dengan melakukan kegiatan pembinaan baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah staf sekolah. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan atau staf sekolah juga sama dengan supervisi yang dilakukan kepada guru. Dikarenakan tenaga kependidikan ini merupakan salah satu komponen penting terhadap keberhasilan proses belajar di sekolah. Supervisi yang dilakukan adalah dengan melihat kinerja para staf tentang bagaimana mereka mampu menempatkan diri di lingkungan sekolah dengan didasari skill atau keterampilan yang mereka miliki. Yang terakhir adalah peserta didik. Salah satu bagian terpenting dalam proses pembelajaran tidak lain adalah peserta didik. Akan tetapi, supervisi yang dilakukan kepada peserta didik ini berbeda dengan pendidik maupun tenaga kependidikan. Supervisi yang dilakukan terhadap peserta didik adalah berbentuk 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, maupun psikomotorik, di mana ketiga aspek ini berperan penting terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, dikarenakan para guru maupun kepala sekolah akan terus memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian objek dan sasaran yang kedua adalah pembinaan non-personil. Di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran. Dan yang ketiga adalah media pendidikan. Media pendidikan ini seperti laboratorium atau sebagainya. Nah, supervisi melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana sekolah tersebut dituangkan ke dalam beberapa hal. Antara lain yang pertama adalah
hubungan kerjasama antara para petugas yang dibina dengan baik. Yang kedua, melakukan sebuah pelatihan untuk para petugas guna meningkatkan keterampilannya. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farah. Selanjutnya ada studi kasus. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan profesionalisme guru yang akan dijelaskan oleh Nisrina. Padanya saya persilahkan. Terima kasih moderator, telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan studi kasus. Pada saat ini kita menggunakan studi kasus di SMP Islam Al-Furqon di Kabupaten Sumeneb. Profesionalisme yang dicapai oleh para guru yang berada di lingkungan SMP Islam Al-Furqon Kabupaten Sumeneb tidak lepas dari adanya peran seorang supervisor dalam lingkup Dinas Pendidikan. Menurutnya, profesionalisme sangat penting bagi seorang guru dengan tujuan untuk dapat memenuhi standar mutu bagi suatu pendidikan tertentu melalui sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi guru, profesionalisme seorang guru akan lebih terlihat dan diakui dan merupakan salah satu syarat juga bagi seorang guru sehingga dapat dikatakan profesional. Terbukti bahwa tenaga pendidik di lembaga pendidikan tersebut telah memenuhi kualifikasi pendidikan yaitu S1. Ada pula juga yang mencapai S2 dengan spesialisasi mata pelajaran masing-masing. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan tujuan dan supervisi pendidikan yakni meningkatkan profesionalisme guru tercapai dengan baik dan memuaskan. Henti dari situ, supervisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan harus sejalan dengan peran kepala sekolah sebagai supervisor. Salah satu contohnya yaitu proses belajar di SMP Islam Al-Furqon bisa dikatakan kurang baik dikarenakan beberapa hal, meliputi pengorganisasian kondisi kelas yang masih kurang maksimal. Pengajaran yang diterapkan kurang bervariasi dan cenderung monoton, dan masih banyak lagi, sehingga hal tersebut tentu saja mempengaruhi perkembangan peserta didik pada saat pembelajaran. Juga pasti akan berdampak pada minat belajar peserta didik di SMP Al-Furqon. Pengajaran yang diterapkan kurang bervariasi dan cenderung monoton, dan masih banyak lagi, sehingga hal tersebut tentu saja mempengaruhi perkembangan peserta didik pada saat pembelajaran. Juga pasti akan berdampak pada minat belajar peserta didik di SMP Al-Furqon. Sekolah SMP Islam Al-Furqon juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan profesionalitas kinerja guru. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan supervisi kepala. Supervisi kepala yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara mengecek dan memperhatikan kualitas dan performa guru-guru yang sedang dibinanya. Kemudian, kepala sekolah juga menyelenggarakan pembuatan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru yang nantinya akan diikuti oleh guru tersebut. Hal itu dianggap sangat penting karena dengan adanya program tersebut, guru yang ada di SMP Islam Al-Furqon secara tidak langsung dituntut untuk memberikan pembelajaran yang sangat variatif dan menarik, sehingga dapat disimpulkan bahwa supervisi yang ada di sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran di sekolah tersebut. Dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nisrina. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saifuddin. Kepadanya saya persilakan. Baik, jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah dipaparkan, supervisi pendidikan merupakan suatu tindakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar proses belajar mengajar dapat berkembang secara lebih baik lagi. Nah, tindakan tersebut dilakukan dengan suatu pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melakukan proses pembelajaran nantinya agar dapat berjalan lebih optimal dan dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang berkualitas. Nah, supervisi pendidikan ini juga bertujuan mewujudkan tanggung jawab kepala sekolah untuk mencapai suatu tujuan sekolah atau tujuan pembelajaran yang diharapkan dan telah terencana. Oleh karena itu, supervisi pendidikan merupakan faktor khusus yang mempermudah dalam melakukan supervisi secara efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 1.
Mohon maaf bila ada kekurangan, dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.